Halo guys, welcome back to my channel. Dan hari ini kembali lagi di segmen ini ya, segmen yang seperti biasa. Dan hari ini saya akan membahas tentang 5 misteri di dunia ini yang belum terpecahkan ya. Jadi langsung aja kita ke videonya. Dunia kita ini luas ya. Selain manusia sudah bisa keluar angkasa, manusia juga belum bisa mengetahui apa yang ada di atas luar angkasa. Jadi dunia kita ini itu masih planet pertama atau langit pertama ya. Di langit ke atas kita belum tahu, langit kedua belum tahu, langit ketiga belum tahu. Manusia juga belum bisa menemukan apa yang sebenarnya hidup di bawah palung Mariana. Jadi bisa dibilang dunia ini masih menyimpan banyak misteri ya. Kali ini saya sudah mengumpulkan setidaknya 5 misteri dunia yang belum terpecahkan dari zaman dulu sampai sekarang ya. Persiapkan diri kalian karena mungkin setelah video ini dibuat bakal ada part 2, ketiga, keempat, kelima. Pokoknya banyak banget ya. Karena banyak banget asli misteri dunia yang belum terpecahkan, itu banyak banget. Oke, kalau udah siap langsung aja kita ke videonya. Pertama, lukisan Madonna. Coba kalian perhatikan lukisan ini. Lukisan dengan tema The Madonna with Saint Giovanni merupakan lukisan yang dibuat oleh Domenico Ghirlandaiola namanya, sekitar pada abad ke-15. Yang menjadi keanehan pada lukisan tersebut adalah pada bagian pojok kanan atas, tepatnya pada gambar langit, di mana di sana terdapat sebuah titik yang jika dilihat sepintas adalah noda. Namun jika diamati lebih mendalam, maka akan terlihat sebuah objek piring terbang atau yang lebih dikenal dengan sebutan UFO. Dan hal tersebut memang sengaja dibuat oleh sang pelukis. Hal itu terlihat dari gambaran seorang laki-laki bersama dengan anjingnya yang terlihat sedang melihat ke objek tersebut. Yang menjadi misteri adalah apakah keberadaan UFO memang benar ada, atau dengan adanya UFO pada lukisan tersebut, hal itu berarti orang dulu mungkin memang pernah melihat objek seperti itu, namun mereka belum mengerti objek apa itu sebenarnya. Sekarang, menurut kalian, ini apa? 2. Foto keluarga Cooper. Foto ini memang membuat ngeri yang melihatnya, bagaimana tidak, karena foto yang diambil di ruang makan tersebut terdapat sesuatu mirip seperti penampakan hantu. Foto itu diambil saat keluarga Cooper baru saja pindah ke rumah tua yang dibelinya sekitar pada tahun 1950-an. Ya, tahun 50-an lah. Malam hari setelah mereka pindah ke rumah tersebut, mereka mengabadikan momen kepindahan mereka di mana sang ayah yang memfoto. Namun setelah foto tersebut jadi, keluarga itu kaget melihat hasilnya karena seperti ada pria yang jatuh atau tergantung di tempat tersebut. Foto ini belum ketahuan ya antara real atau enggak, tapi banyak yang berspekulasi bahwa foto ini tuh ada foto yang di Photoshop, jadi diedit gitu, karena foto ini keluar juga tahun 2009 ya, tahun 2009-an. Menurut kalian ini tuh apa? 3. Hexagram. Dinamakan hexagram karena bentuknya bintang persegi 6. Simbol ini pertama kali digunakan sebagai simbol oleh para astronom kuno yang terdapat di Babilonia maupun di Mesir kuno. Simbol ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam, sebagaimana dilakukan oleh kaum Yahudi Talmudian pada saat memanggil roh halus. Jika ingin memanggil roh halus secara berulang kali, maka simbol ini harus ada. Simbol ini juga digunakan oleh Raja Daud sebagai simbol kerajaannya, sehingga simbol ini dikenal sebagai Seal of David atau bintang Daud. Hal ini menjadi latar belakang negara Israel menggunakan simbol ini. Keempat, pentagram. Simbol pentagram sering digunakan oleh para penyihir wanita. Simbol ini berkaitan dengan Lucifer atau putra sang fajar atau setan. Jika simbol ini dibalik, maka simbolnya akan berubah menyerupai bintang yang bertanduk, lebih tepatnya seperti kepala kambing. Kepala kambing sendiri merupakan simbol dari Baphomet, yaitu sang satria Templar yang merupakan lambang dari setan. Sama dengan hexagram, pentagram juga digunakan secara simbolis pada masa Yunani kuno dan Babilonia. Sebelum masuk ke nomor pertama, saya mau ingetin jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe nanti, karena bakal ada
banyak banget video yang bertema kayak gini, mau itu misteri, mau itu psikologi, mau itu film, pokoknya banyak banget guys. Kayaknya jangan lupa untuk subscribe ya. Oke. 5. Kepunahan massal. Inti dari proses kehidupan hanya terdiri dari kelahiran dan kematian. Dengan matinya suatu makhluk hidup yang berkelanjutan akan menimbulkan kepunahan, dan proses kepunahan itu terus berlanjut hingga saat ini. Terjadinya kepunahan bisa dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti perburuan massal, kompetisi, dan faktor alam, yaitu karena adanya perubahan atmosfer. Di dunia pun telah banyak mengalami kepunahan, dan para ilmuwan telah menyepakati bahwa ada 5 kepunahan dahsyat yang pernah terjadi, yaitu ini panjang deh, tapi sebisa mungkin saya singkat ya demi durasi. Yaitu pertama, Ordovisium akhir. Kepunahan massal ini terjadi sekitar 460 juta tahun yang lalu yang menyebabkan 70% spesies punah, terutama fauna laut. Pada periode ini banyak karang famili Brachipoda, Echidornemata, Ostracoda, dan trilobit yang hilang. Diperkirakan kepunahan pada periode ini berkaitan dengan peristiwa glasial di kutub selatan, peristiwa glasial yang menyebabkan surutnya air secara keseluruhan. Yang kedua ada Devon akhir. Periode ini terjadi sekitar 380 juta tahun yang lalu, yang mengakibatkan 3/4 dari spesies yang ada di bumi punah. Para ahli meyakini peristiwa ini bukan merupakan suatu peristiwa tunggal, melainkan sebuah rangkaian peristiwa. Diperkirakan peristiwa kepunahan ini berlangsung selama 10 juta tahun dan disebabkan karena adanya pendinginan akibat anoksia, hilangnya oksigen secara cepat di laut. Yang ketiga ada Permo-Trias. Peristiwa ini terjadi sekitar 260 sampai 250 juta tahun yang lalu yang menyebabkan 96% spesies punah. Peristiwa ini dikenal juga dengan The Great Diving dan diyakini sebagai peristiwa kepunahan massal terbesar. Peristiwa ini menandai batas antara masa Paleozoikum dan Mesozoikum. Diperkirakan terjadi karena erupsi besar gunung api di Siberia, di mana erupsi tersebut menyebabkan pelepasan gas pemanasan global dan juga anoksia. Yang keempat ada Trias akhir. Peristiwa yang terjadi pada 236 sampai 202 juta tahun ini menjadi batas antara Trias dan Jura. Penyebab antara karena perubahan iklim berasosiasi dengan terbelahnya Pangea dan terbukanya Atlantik yang akhirnya berakibat pada hilangnya sebagian besar amonoid, sejumlah familia dari Brachiopoda, Bivalvia, Gastropoda, dan reptil-reptil laut. Peristiwa ini juga menyebabkan sejumlah amfibi dan reptil menghilang. Yang 5 adalah Kapur, Paleogen, 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan ini merupakan kepunahan yang paling banyak dikenal mungkin ya. Diperkirakan terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu yang disebabkan karena perubahan cuaca dan tabrakan adanya meteor dan menyebabkan dinosaurus punah. Peristiwa ini menandai batas antara Paleozoikum dan Kenozoikum. Meskipun diketahui masa-masa kepunahan massal yang pernah terjadi, namun masih ada pertanyaan yang hingga saat ini mungkin masih belum terpecahkan. Kenapa gitu? Kenapa dinosaurus yang menjadi predator terkuat ya pada masa itu tuh punah, sementara kayak kura-kura atau buaya gitu, lalu apalagi ya yang purba-purba gitu, komodo itu masih hidup. Kenapa? Itu sampai sekarang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe karena nanti banyak banget video-video bertema kayak gini yang mungkin bakal lebih seru lagi guys. Makanya subscribe ya. Oke. And I see you in the next video.